Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu ide spesifik dari buku The Rules of Management, karya Richard Templer. Fokus kita kali ini ada di aturan nomor 35. Jangan mencoba membenarkan sistem yang bodoh. Wah, ini kayaknya relevan banget ya di banyak tempat kerja. Anda mungkin pernah kan ya ketemu sistem atau prosedur kantor yang rasanya, aduh kok gini amat ya, nggak masuk akal gitu. Nah, pertanyaannya, gimana sebaiknya seorang manajer menyikapi ini? Apalagi kalau di depan timnya sendiri. Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, inti aturan 35 ini sebenarnya simpel aja sih. Jangan sampai Anda membela sistem yang Anda sendiri tahu itu nggak logis, nggak efisien, apalagi di depan tim Anda. Di buku ini ada contoh yang, wah kena banget tentang penulisnya sendiri yang kejebak di kereta bawah tanah. Jadi keretanya itu tiba-tiba berhenti, gitu aja, di tengah terowongan gelap, gara-gara alarm pintu keamanannya bermasalah. Oh, ini cerita yang klasik ya, soal birokrasi kadang-kadang. Iya kan? Nah, masalahnya kereta ini nggak bisa jalan lagi sampai manajer stasiun datang buat riset alarmnya. Dan manajernya nggak ada di kereta itu. Nggak ada. Jadi penumpang ya udah mulai kepanasan, cemas, di dalam terowongan gelap. Terus ada staf kereta coba nenangin. Dia bilang sistem ini tuh demi keselamatan. Kan ironis banget ya. Malah jadi nggak aman ya situasinya. Justru itu, sistem yang katanya keselamatan ini malah bikin situasi jadi nggak aman dan super nggak nyaman. Tapi stafnya itu kekeh aja ngulang pembenaran yang sama, nggak peduli sama kondisi penumpang. Nah, contoh itu pas banget ya. Langsung nunjukin kenapa sih membenarkan sistem kayak gitu tuh dari sisi manajemen langkah yang buruk. Pertama, dan ini penting banget, kredibilitas Anda sebagai manajer bisa hancur. Maksudnya kepercayaan tim kalau Anda itu jujur, ngerti masalah mereka. Karena tim juga nggak bodoh kan. Mereka bisa lihat sendiri kalau ada nggak beres. Tepat sekali. Tim Anda itu cerdas. Mereka tahu kok kalau sebuah sistem itu emang bermasalah. Makanya, kalau kita maksain pembenaran yang kita sendiri mungkin nggak yakin, itu rasanya hampa banget. Kayak kata Templar di buku itu, jangan coba nipu staf biar mikir semuanya baik-baik saja. Iya, iya. Malah, sikap ngotot membela sistem yang jelas-jelas nyusahin tim itu bisa bikin mereka frustrasi berat. Jadi sinis gitu. Jadi kayak merasa, bos gue nggak ngertiin kita gitu ya. Bisa jadi. Atau lebih parah, mereka jadi malas laporin masalah lain nanti. Mikirnya, percuma, paling dibela juga sistemnya. Ini bahaya loh buat perbaikan ke depan. Wah, dampaknya lumayan serius ya ternyata. Jadi implikasinya buat kita, buat Anda nih para pendengar, gimana? Kalau ketemu sistem yang rasanya aneh atau nggak efisien, langkah bijaknya gimana dong? Seringkali ya mengakui aja secara terbuka itu lebih baik di depan tim. Ngakuin gimana tuh? Bukan berarti ngejelek-jelekin perusahaan juga kan? Oh tentu bukan. Lebih ke mengakui kalau iya saya paham ini menyulitkan atau oke bagian ini memang kurang efektif ya. Kadang diam aja atau sekedar menunjukkan empati itu jauh lebih bagus daripada ngasih pembenaran palsu yang kedengaran maksa. Jadi soal menjaga kejujuran dan trust ya sama tim. Betul sekali. Dan menariknya, mengakui kekurangan itu bukan tanda manajer lemah loh. Justru sebaliknya. Ini bukan soal jadi pembangkang atau anti perusahaan, sama sekali bukan. Ini lebih ke menjaga otentisitas. Jadi diri sendiri yang jujur. Tim jadi lebih respect gitu ya? Jauh lebih respect. Mereka lebih menghargai pemimpin yang mengakui realitas lapangan, yang paham tantangan operasional sehari-hari mereka. Walaupun mungkin saat itu juga belum bisa mengubah sistemnya. Jadi kesannya kita tuh di pihak mereka gitu ya dalam menghadapi kesulitan operasional ini. Nah, persis. Sikap kayak gitu justru membangun solidaritas. Rasa saling percaya. Itu kan fondasi tim yang kuat banget. Menunjukkan Anda itu ngerti dunia mereka. Nggak cuma duduk di atas sambil mempertahankan aturan yang nggak efektif di bawah. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih ya, intisarinya gini. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi mengakui kelemahan sistem di depan tim itu malah bisa memperkuat posisi dan kredibilitas Anda sebagai pemimpin. Benar. Sementara kalau kita membela mati-matian cuma biar kelihatan loyal sama aturan, padahal aturannya aneh, itu malah berisiko ngerusak kepercayaan yang udah susah payah dibangun. Kredibilitas itu harganya mahal ya. Betul sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Coba deh Anda pikirkan sejenak. Ada nggak sih sistem atau prosedur di tempat kerja Anda sekarang yang rasanya kurang pas, nggak efisien, atau bahkan ngehambat kerjaan tim? Pasti ada aja ya biasanya. Nah, coba ingat-ingat gimana biasanya Anda merespons hal itu.
terutama pas lagi ngobrol sama tim. Terus, coba bayangkan gimana kalau Anda coba pendekatan yang sedikit beda. Misalnya, mengakui kekurangannya secara jujur, tapi tetap konstruktif tentunya. Kira-kira gimana ya dampaknya ke persepsi tim terhadap Anda? Dan mungkin juga ke dinamika kerja tim Anda ke depannya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Menarik banget buat direnungkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.